Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6-10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan, refrain. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Refrain. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Refrain. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Refrain. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Refrain. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 15 ayat 29-37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan.
Para murid menyaut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka, "dan ada pula beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, firman hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dengan belas kasih dan bela rasanya yang begitu besar terhadap orang banyak yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang lapar, dan menderita dengan membuat banyak sekali mujizat. Ia memuaskan rasa lapar mereka semua dengan roti dan ikan yang dipergandakan. Sebenarnya segala mujizat yang Yesus lakukan menunjukkan kepada kita bahwa Dia datang ke tengah dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk menyembuhkan segala kerusakan dosa dalam hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Dia datang untuk menyembuhkan luka-luka kita dan memuaskan segala luka-luka kita, dan untuk memenuhi rasa haus dan lapar kita akan kasih-Nya yang tanpa syarat. Ia menyembuhkan kita tidak sekedar agar kita dapat melanjutkan kehidupan kita, melainkan agar kita akan mengasihi-Nya secara penuh serta mendedikasikan diri kita dalam upaya membangun kerajaan-Nya di atas muka bumi ini. Yesus memiliki hasrat dan kuat kuasa-Nya untuk menyembuhkan semua penderitaan kita. Ia ingin agar kita mengalami kasih-Nya dan pengampunan-Nya, sehingga dengan demikian pada gilirannya Dia akan mewujudkan kasih-Nya dan kuat kuasa-Nya terhadap sebuah dunia yang terluka dan penuh kegelapan ini. Selagi kita menyesali serta bertobat atas dosa-dosa kita dan memperkenankan belas kasih-Nya memerdekakan kita, maka kita pun akan diubah menjadi semakin serupa dengan diri-Nya. Ingatlah bahwa kedatangan Yesus pada hari Natal hanyalah awal dari pemenuhan janji-Nya untuk menebus dan menyembuhkan kita, manusia. Pemenuhan janji yang total, lengkap akan terjadi kelak, yaitu pada saat kedatangan-Nya kembali untuk kedua kalinya, akhir zaman. Pada saat mana kita akan berjumpa dengan Yesus secara face to face, secara muka ketemu muka. Saudara-saudari yang terkasih, selama pekan pertama Advent ini, kita juga akan merindukan kedatangan-Nya untuk kedua kali pada akhir zaman. Pada saat mana kita akan menyaksikan sendiri kemuliaan-Nya, dan kita pun akan mengalami penyembuhan secara total dan hidup bersama dengan-Nya untuk selama-lamanya. Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.